Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel YouTube aku yang ngebahas cara mengelola keuangan, budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Kalau kemarin aku udah budgeting secara bulanan, nah kali ini aku mau budgeting mingguan. Buat teman-teman yang belum lihat video budgeting bulanan aku, boleh ya nanti dicek di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau budgeting di minggu pertama bulan Maret. Nah ini dia cover di bulan Maret yang aku bikin sendiri, simple aja ya teman-teman. Lanjut, ini dia budgeting bulanan aku dan template-nya sama ya kayak seperti biasa. Untuk di minggu pertama ini mengcover selama 7 hari dari tanggal 1 sampai 7 Maret. Nah untuk di bulan Ramadan ini aku ambil formasinya itu setiap minggunya 7 hari karena di akhir bulan kan ada hari raya ya teman-teman. Dan di sini seperti biasa ada dua kategori, yang pertama living dan fun dan yang kedua sinking fund. Untuk living dan fun ini mencakup semua kebutuhan di dalam satu bulan. Sedangkan untuk sinking fund ini mencakup beberapa jenis sinking fund aku ya teman-teman. Dan setiap minggunya nanti aku akan isi ya, mungkin nanti akan ada di video aku selanjutnya. Yuk langsung aja kita mulai untuk isi di bagian kategori living dan fun. Seperti biasa di sini aku buat 4 kolom. Yang pertama adalah kategori pos pengeluaran, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih atau sisa. Dan untuk kategori pos pengeluaran di sini aku udah isi ya teman-teman, pengeluaran apa aja yang ada di minggu pertama. Nah biasanya di minggu pertama ini paling banyak pengeluarannya ya teman-teman, karena semuanya itu habis berkumpul di minggu pertama. Kalau kalian sendiri kayak gitu juga nggak sih? Boleh ya sharing di kolom komentar. Yuk lanjut, di sini aku mau isi di kolom budget untuk setiap kategori pos pengeluaran. Untuk yang pertama di sini ada listrik ya, aku budgetkan sekaligus 200.000. Jadi aku langsung sekalian beli di minggu pertama ya teman-teman. Lanjut untuk BBM atau bensin di sini aku budgetkan 25.000. Untuk air galon aku budgetkan 20.000. Kemudian kuota 200.000. Nah untuk kuota ini 200.000 udah berdua dengan Paksu ya untuk pemakaian selama 1 bulan. Karena alhamdulillah provider Tri itu udah ada sinyal di Papua ya, jadi makanya aku pindah dari Telkomsel ke provider Tri. Untuk harga paketnya juga lumayan murah, jadi aku bisa menekan budget ya selama di sini. Lanjut untuk belanja bulanan, di sini aku budgetkan 350.000. Aku cuma belanja sekali ya teman-teman dalam 1 bulan. Dan alhamdulillah budget 350.000 udah mencakup 10 kilo beras, minyak, telur, dan kebutuhan lainnya. Karena aku sadar budgetnya itu minim, jadi aku buat sesuai dengan skala prioritas mana yang sekiranya penting untuk dibeli dan bisa ditunda di bulan depan. Yuk lanjut teman-teman, videonya udah ketinggalan banget. Untuk belanja mingguan, setiap minggunya aku budgetkan 150.000, udah mencakup protein hewani, sayuran, dan perbumbuan. Untuk kesehatan aku budgetkan 50.000 karena ini aku mau beli balsem dan promah ya teman-teman. Lanjut untuk dana tak terduga aku budgetkan 20.000, parkir 40.000, buah 35.000, dan yang terakhir jajan 50.000. Nah itu dia budgeting aku di minggu pertama ya teman-teman, dan tadi udah aku totalin ya, totalnya ada 1.140.000 untuk budget di minggu pertama bulan Maret. Masya Allah ya teman-teman, budget di minggu pertama ini tuh udah setengahnya dari budget bulanan aku, karena kan budget bulanan aku itu 2.150.000 ya. Bismillah ya teman-teman, insya Allah aku yakin budget segitu bisa cukup untuk 1 bulan, karena balik lagi kalkulator Allah itu kan tidak terbatas, kecuali kita yang membatasi diri kita sendiri. Jangan sampai ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau isi di kategori sinking fund. Ada beberapa jenis sinking fund aku, lumayan banyak ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini ada mudik ya, aku budgetkan di minggu pertama ini 750.000. Untuk budget mudik sendiri di sini sumbernya dari income ekstra Paksu
ya teman-teman. Jadi makannya nominalnya agak besar. Karena jujur aku lagi prioritasin banget untuk budget mudik ini. Karena kalau udah kekumpulkan rasanya udah tenang banget ya teman-teman. Jadi makanya untuk mengejar itu Pak Su tuh dinas luar terus ya setiap minggunya. Lanjut untuk dana darurat aku budgetkan 25.000, kemudian servis aku budgetkan 150.000. Untuk servis sengaja aku masukkan langsung 150.000 di minggu pertama karena kayaknya bakalan mau servis motor di awal bulan. Lanjut di sini ada sinking fund yang baru yaitu kebutuhan keluarga. Jadi ini digunakan ketika ada kebutuhan dari suami atau kebutuhan istri atau kalau nanti punya anak ada kebutuhan untuk anak. Untuk sementara di sini aku gabung dulu ya, jadi kebutuhan keluarga nggak aku pisah-pisah karena memang budgetnya juga terbatas. Untuk gift dan health ini aku gabungkan karena kemarin tuh aku lupa teman-teman bikin kolomnya, jadi makanya aku gabungin aja. Untuk gift itu 15, untuk health itu 10.000 ya, so totalnya 25.000. Dan yang terakhir ada eating out atau makan di luar, di sini aku budgetkan 10.000. Nah itu dia untuk sinking fund aku di minggu pertama dan setelah ditotalin budgetnya ada 975.000. Alhamdulillah untuk budgeting dan saving di minggu pertama bulan Maret udah selesai. Nanti kita lanjut untuk cash stuffing ya teman-teman. Sebelum kita cash stuffing aku akan keluarkan dulu ya uangnya dari dompet bulanan aku yang ini. Jadi untuk alurnya yang biasa aku lakukan, aku budgeting dulu bulanan, kemudian aku masukkan ke dompet bulanan sesuai dengan posnya masing-masing. Dan pada saat aku budgeting mingguan, aku ambil uangnya di dompet bulanan aku. Jadi kayak gitu ya teman-teman, aku pakai dua metode. Yang pertama metode bulanan, kemudian nanti aku turunin lagi ke metode mingguan. Karena jujur dari pengalaman aku, metode mingguan ini sangat-sangat membantu untuk mengontrol keuangan aku setiap minggunya. Karena kalau dulu aku itu kan cuma pakai metode bulanan aja, jadi biasanya di awal bulan tuh kayaknya jor-joran banget ya. Nah di akhir bulan biasanya tuh udah habis. Jadi buat teman-teman yang sulit banget mengontrol keuangan, bisa banget nih cobain metode mingguan, siapa tahu bisa cocok ya. Karena menurut aku nggak ada salahnya kan kita mencoba beberapa metode yang siapa tahu cocok di kita. Karena yang aku tahu setiap orang atau setiap keluarga pasti punya kecocokannya yang berbeda-beda, jadi makanya kita harus mencari ya mana yang cocok di kita. Dan buat teman-teman yang baru memulai budgeting, jangan lupa untuk kunci pengeluaran kalian setiap bulannya itu di nominal berapa. Kalau aku pribadi setelah melihat data pengeluaran dari setiap bulannya, pengeluaran aku itu di 2.100.000 ya teman-teman. Nah ini udah aku lebihin sedikit supaya buat spare ya, siapa tahu nanti butuh lebih. Nah, kalau kita udah tahu total pengeluaran kita setiap bulannya di beberapa bulan terakhir, maka kita kunci ya. Dan nominal tersebut bisa dijadikan acuan supaya di bulan-bulan selanjutnya nggak melebihi nominal tersebut. Nah itu dia ya teman-teman yang bisa aku sharing. Ini aku ilmunya juga dapat pada saat seminar kemarin. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah di sini aku udah selesai untuk ambil uangnya di dompet bulanan aku. Lanjut di sini kita akan cash stuffing atau memasukkan uangnya ke dalam dompet mingguan aku. Jadi sengaja ya dompetnya itu dipisah antara bulanan dengan mingguan. Kenapa dipisah? Supaya nggak berantem. Nggak ya teman-teman, bercanda. Menurut aku harus dipisah supaya nggak tercampur antara budget bulanan dengan budget mingguan. Karena kalau digabung kita rasanya tuh punya uang terus, kayak uang tuh nggak habis-habis, padahal ini untuk sampai di akhir bulan bukan cuma di minggu ini aja. Nah itu dia pentingnya kita memisahkan uangnya. Kalau kalian mau digabung silakan, tapi kalau misalnya bablas ya aku nggak tanggung jawab ya teman-teman. Lanjut di sini untuk cash stuffingnya aku udah masukkan ke pos belanja bulanan dan belanja mingguan, dan tadi ini air galon ya aku budgetkan 20.000. Untuk bensin di sini aku budgetkan 25.000 setiap minggunya. Alhamdulillah ini cukup ya teman-teman. Lanjut untuk kesehatan di sini aku budgetkan 50.000. Semoga nggak banyak terpakai ya teman-teman.
Kalian jangan salfok ya, ini tuh uangnya baru-baru banget, rasanya tuh pengen disimpan terus, tapi ya mau gimana ya, karena kita kan butuh. Oh ya teman-teman, kalian gimana nih sejauh ini, apakah puasanya lancar dan keuangannya juga aman? Kalau aku pribadi alhamdulillah belum beli takjil ya teman-teman, nanti mungkin seminggu sekali aja belinya, karena kalau misalnya setiap hari boncos juga ya. Kalau teman-teman sendiri gimana nih strategi yang kalian lakukan supaya nggak boncos di bagian takjil? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar, siapa tahu aku bisa belajar nih dari teman-teman. Lanjut ke video, tadi dana tak terduga udah aku masukkan ya 20.000, kemudian parkir 40.000. Untuk parkir sendiri ini tuh untuk member parkir yang dibayarkannya 1 bulan 1 kali. Dan yang terakhir ada budget buah, aku budgetkan setiap minggunya 35.000. Alhamdulillah untuk cash stuffingnya udah selesai. Ini aku mau cek-cek lagi ya, khawatirnya ada yang kelewat. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau beli dompet yang sama kayak aku, boleh banget nanti klik aja link pembeliannya di deskripsi box. Untuk harganya sendiri menurut aku murah banget ya, cuma 10.000, dan ini udah aku pakai selama 1 tahun ya teman-teman. Menurut aku ini rekomen banget ya buat teman-teman yang mungkin budgetnya masih terbatas, bisa beli ini aja. Atau kalau teman-teman mau beli yang premium, bisa beli yang mereknya dompet keluarga. Lanjut ya teman-teman, sebelum kita akhiri video kali ini, aku mau spill dompet yang biasa aku pakai untuk simpan uang gas. Nah ini dia, biasanya aku catat pengeluaran dan pemasukan uang gas, jadi setiap minggunya kan aku selalu cicil ya 100.000 atau 50.000 setiap bulannya. Dan gak kerasa videonya udah sampai di akhir. Aku pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum, bye bye.